Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Aba wa umahat, ayah bunda yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala atas berbagai nikmat dan karunia. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian parenting di Masjid Pogung Dalangan. Semoga Allah jadikan majelis kita ini menjadi majelis yang diberkahi dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Insyaallah, mulai dari malam hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik yang mesti diketahui oleh segenap para orang tua, di mana kita akan membahas seputar tarbiyah jinsiyah, yaitu tentang pendidikan seksualitas yang semestinya kita kenalkan dan pahamkan kepada anak-anak kita, apalagi mereka sudah tamyiz ataupun mereka yang sudah menjelang baligh, ataupun bagi anak-anak kita yang sudah remaja ataupun dewasa. Karena akhir-akhir ini kita banyak mendapatkan kabar berita yang cukup mengkhawatirkan. Ada anak kecil ternyata dilecehkan di toilet mall, dilihat auratnya, disentuh alat kelaminnya. Ada kejadian dan berita seperti itu dan itu nyata. Belum lama ini juga ada berita viral di sebuah perguruan tinggi. Ada 2 mahasiswa yang terekam melakukan adegan yang tidak senonoh sesama laki-laki di dekat perpustakaan. Saya tidak sebut nama kampusnya, inisialnya PNJ. Saya nggak sebut namanya ya, tapi udah disebut inisialnya jadi tahu ya. Dan ini sudah viral, sudah sangat tersebar beritanya. Ditambah lagi banyak juga pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi pada remaja muslim ataupun muslimah yang ini seharusnya menjadi kekhawatiran para orang tua. Bahkan sekarang itu tidak hanya orang tua yang punya anak perempuan saja yang khawatir, tapi orang tua yang punya anak laki-laki juga khawatir sekarang ini. Sehingga selama beberapa pertemuan ke depan kita akan bedah tema tarbiyah jinsiyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita dalam mengkaji dan membahasnya, sehingga kita bisa punya kuda-kuda, punya pijakan-pijakan agar kita bisa lebih awal memahamkan anak-anak kita sebelum anak-anak kita terpapar. Karena sekarang tsunami informasi itu sangat mudah dijumpai oleh anak-anak kita. Karena lewat ujung jari saja anak-anak sudah bisa banyak tahu. Bahkan tidak jarang informasi-informasi nyeleneh itu didapatkan anak dari game online yang dimainkannya. Ada game namanya Roblox, Pak. Pernah dengar, Pak? Mungkin anak-anak kita memainkannya. Di situ ternyata ada chat, ada dialog-dialog antar sesama player, antara sesama pemain. Dan ternyata yang main itu bukan cuma anak-anak saja, tapi predator-predator, orang dewasa yang berburu anak, yang kalau dikasih amunisi nanti dia minta foto si anak dan lain hal sebagainya. Ini mengerikan Bapak Ibu semua. Makanya kenapa topik ini cukup krusial kita kaji, karena bahasan tentang pendidikan seksualitas itu bukan semata-mata bagaimana mengajarkan anak tentang pernikahan dan sebagainya ya, tapi lebih awal dari itu. Tarbiyah jinsiyah itu mengajarkan kepada anak untuk mengenal anggota tubuhnya, mana batasan anggota tubuh yang boleh dilihat oleh orang lain, mana yang bukan. Kita kenalkan kepada anak terkait dengan aurat ya. Dalam tarbiyah jinsiyah juga ada pembahasan tentang adab meminta izin keluar masuk kamar orang tua. Kemudian juga batasan sentuhan yang boleh dan mana yang tidak boleh ya. Dan lain hal sebagainya. Yang ini insya Allah akan kita bahas selama beberapa pertemuan ke depan.
Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pembahasan tarbiyah jinsiyah dari memahamkan anak bahwa mereka itu punya anggota tubuh yang harus mereka jaga, yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain. Sehingga kita kenalkan kepada anak-anak kita tentang batasan-batasan aurat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurur rajulu ila auratir rajul, wala imra'atu ila auratil mar'ah, wala yumdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahidin, wala tufdil mar'atu ila al-mar'ati fi thawb." Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Tidak boleh perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Tidaklah boleh seorang laki-laki bersatu dengan laki lain dalam satu baju. Dan tidak boleh seorang wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dijelaskan secara rinci batasan aurat pada anak kecil. Di sana disebutkan bahwa tidak ada aurat sebenarnya bagi anak kecil, baik laki-laki atau perempuan, yang belum berusia 7 tahun. Sehingga kalau anak di bawah 7 tahun, boleh dilihat dan dipegang seluruh bagian badannya oleh orang tuanya. Anak kecil, laki-laki usia 7-10 tahun, auratnya adalah kemaluannya saja, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun anak kecil perempuan usia 7-10 tahun, auratnya di dalam sholat adalah antara pusar hingga lutut. Tapi dianjurkan baginya untuk menutup seluruh aurat dan memakai jilbab sebagaimana wanita baligh dalam rangka ihtiyat atau hati-hati. Adapun auratnya anak kecil wanita usia 7-10 tahun di depan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, maka auratnya adalah seluruh badannya, kecuali kepala, leher, kedua tangan hingga siku, betis, dan kaki. Dan rincian terakhir, anak perempuan usia 10 tahun auratnya sama sebagai wanita dewasa. Jadi dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ini dirinci batasan aurat bagi anak kecil. Ada aurat di dalam sholat ataupun di luar sholat. Diberikan rincian yang cukup detail. Kita ulang ya, pelan-pelan. Dikatakan di awal, la aurata lis-shaghir. Tidak ada aurat bagi anak kecil, laki-laki atau perempuan, yang belum berusia 7 tahun. Kalau belum usia 7 tahun, nggak ada batasan aurat bagi anak kecil. Sehingga boleh dilihat oleh orang tuanya, boleh disentuh. Kemudian, poin yang kedua, anak kecil laki-laki usia 7-10 tahun. Anak kecil laki-laki usia 7-10 tahun, auratnya adalah kemaluannya saja, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ini rincian yang kedua. Rincian yang kedua barusan tentang anak kecil laki-laki usia 7-10 tahun. Kalau anak kecil perempuan usia 7-10 tahun, auratnya di dalam sholat adalah pusar sampai lutut. Ini anak perempuan 7-10 tahun. Dari pusar sampai lutut. Tapi dianjurkan untuk nutup seluruh tubuhnya sebagaimana pakai jilbab dalam rangka hati-hati. Rincian berikutnya tentang anak kecil usia 7-10 tahun untuk yang perempuan. Di depan laki-laki ajnabi. Di depan laki-laki yang bukan mahramnya, maka seluruh badannya. Seluruh badannya kecuali kepala, leher, kedua tangan, siku, betis, dan kaki. Artinya anggota yang biasa dibasuh untuk berwudu. Kalau dia belum baligh, anak perempuan usia 7-10 tahun itu nggak pakai jilbab nggak ada masalah. Gitu ya. Ini dia belum baligh soalnya. Tapi kalau anak perempuan usia 10 tahun dan kemudian anak perempuan yang baligh, maka auratnya sama seperti wanita dewasa. Jadi dia wajib menutupi seluruh auratnya. Nah, makanya kalau kita lihat di Saudi, anak-anak kecil perempuan itu jarang yang berjilbab, gitu ya.
Karena batasannya kalau 10 tahun ke bawah, maka dia tidak menutup kepalanya, tidak menutup anggota tubuh yang biasa dipakai berwudu, maka tidak mengapa. Bisa dipahami? Baik. Tapi boleh nggak kalau anak kita 7 tahun kita udah biasakan untuk berjilbab? Jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Sebagaimana kata para ulama, awiduhumul khaira fa innal khaira bil adah. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Biasakanlah anak dengan kebaikan karena kebaikan itu adalah buah dari kebiasaan. Kami sebutkan rincian dari Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah tadi dalam rangka supaya kita tahu hukumnya. Sehingga kalau ada anak kecil perempuan usia 8 tahun gak pakai jilbab, jangan pula dimarahi dan dihukumi. Kamu tidak bertakwa ya nak ya. Kok nggak pakai jilbab? Ini mah belum balik dia belum mukallaf soalnya. Jadi jangan dipaksa juga. Tapi kalau ingin dilatih, dibiasakan, maka itu baik. Bisa dipahami ya? Standar kita bisa dipahami, mauqif kita dan posisi kita harus kita pahami bersama. Nah makanya kata Syekh Saleh Munajid, selayaknya para wali orang tua memerintahkan anak perempuan untuk biasakan mengerjakan kewajiban dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang sejak anak itu belum baligh sampai ia tumbuh di atas kebiasaan baik tersebut. Jadi poinnya adalah melatih dan membiasakan. Tapi kalau anak kita masih kecil, anak perempuan usia 7 tahun, lagi makan di luar, kepanasan, dia pengen lepas jilbabnya, boleh nggak? Boleh, kita tidak memaksanya gitu. Tapi kita membiasakan dan melatihnya. Dan para ulama memang bersilang pendapat ya. Kapan waktu dianjurkan anak dibiasakan untuk berjilbab? Ada yang bilang ketika usia 7 tahun. Kenapa? Karena di usia 7 tahun kan mulai diperintahkan untuk sholat. Sehingga hal-hal yang diwajibkan berkaitan dengan sholat ya harus dikenalkan. Dalam sholat kan harus menutup aurat ya. Nah, maka karena sudah dilatih untuk sholat, kita biasakan juga untuk berjilbab. Sehingga ada ulama yang berpandangan anak sudah bisa berjilbab ketika usia 7 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa anak perempuan sudah bisa dibiasakan berjilbab ketika usianya 10 tahun. Karena disinilah masa-masa usia menjelang baligh sehingga sudah mulai harus dilatih dan dibiasakan. Tapi ada juga yang berpandangan sebelum 7 tahun pun tidak mengapa. Selama anak itu nyaman, tidak terpaksa, tidak risih, dan dia senang hati untuk dilatih dan dibiasakan berjilbab. Karena justru ada loh anak kecil yang kalau keluar tuh malah pengen pakai jilbab padahal usianya 3 tahun. Kenapa? Karena melihat contoh dari ibunya. Ibunya tiap keluar kok pakai jilbab. Ibunya kok tiap keluar pakai kaos kaki. Sehingga anak yang usia 3 tahun 4 tahun pengen seperti ibunya tersebut. Maka kalau anaknya berangkat dari kesadaran ingin mengenakan itu walaupun usianya belum 7 tahun maka tidak mengapa. Nah, bahasan tarbiyah jinsiyah ini dimulai dari pembahasan tentang aurat. Pembahasan tentang anggota tubuh mana yang boleh dilihat oleh orang lain, mana yang tidak boleh dilihat. Karena mohon maaf Bapak Ibu semua ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak penyimpangan-penyimpangan seksual itu dimulai dari tidak pahamnya anak terkait dengan batasan-batasan aurat. Anak kecil mandi bareng. Lalu kemudian mereka saling pegang alat kemaluannya. Banyak gak yang kayak gini? Banyak. Akhirnya penyimpangan-penyimpangan itu terjadi. Bahkan di sekolah-sekolah Islam, di pondok-pondok, tidak jarang kita dengar kabar terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual. Karena dimulai dari tidak ketatnya pada pembatasan aurat ini. Ada yang mandi bareng, akhirnya saling lihat aurat dan seterusnya. Penasaran kemudian mencoba. Ada yang mulai tidur bareng. Ada yang kemudian main bareng temennya kemudian terjadi pembulian lantas sampai-sampai ditelanjangi temannya tersebut. Ada nggak yang kayak gini Pak? Ada. Bahkan di sekolah-sekolah dulu, nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Di zaman kami dulu tuh mainannya cukup berbahaya. Ada yang namanya main starter-starteran. Ada nggak Pak? Jadi gimana menggambarkannya ya? Kebayang ya Pak ya?
Tahu ya yang saya maksud ya? Jadi ini ada anak laki-laki dipegang dua kakinya lalu kemudian temannya tersebut menstarternya. Tahu paham maksudnya ya? Ini kan permainan yang berbahaya. Mau praktek? Nggak usah ya, kebayang insya Allah ya. Ini permainan yang nggak baik sebenarnya. Bahaya loh. Tapi karena mungkin dulu anak-anak itu nggak banyak dipahamkan kalau yang namanya alat kelamin itu nggak boleh dilihat, nggak boleh disentuh, apalagi dipermainkan seperti itu. Nah ini kan orang tua perlu pahamkan anak. Inilah pentingnya materi tarbiyah jinsiyah. Makanya pendidikan seksualitas itu mesti ditekankan pengajarannya kepada anak ketika anak itu sudah tamyiz. Bahkan ketika anak usia 3 tahun pun, ya, ini menurut para pakar psikologi, anak usia 3 tahun ketika dia udah mulai bisa diajak ngobrol, berkomunikasi, itu sudah bisa di-spill tipis-tipis materi tentang tarbiyah jinsiyah. Ini loh nak, ini dada nggak boleh dipegang sama orang lain ya, no 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 gitu. Ini loh nak, ini namanya bokong nggak boleh dipegang oleh orang lain ya. Ini loh nak, ini namanya alat kelamin nggak boleh dipegang oleh orang lain ya. Ini kan pengajaran sebenarnya bisa dimulai sejak awal. Nah oleh karenanya Islam sebagai agama yang lengkap mengajarkan kepada kita ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah jinsiyah itu pembahasannya dimulai dari pengenalan batasan-batasan aurat kepada anak-anak kita. Pengenalan kepada anak-anak kita yang mana saja bagian dari anggota tubuhnya yang tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau kita sudah ajarkan sejak awal, anak kita sudah punya rambu-rambu dan batasan. Sehingga ketika ada predator-predator ini yang kemudian pengen pegang alat kelamin anak kita atau bokongnya anak kita sudah ngerti untuk menolaknya gitu. Dan ini kan perlu kita sampaikan, perlu kita sounding. Jangan menganggap pembahasan ini tabu disampaikan kepada anak. Ini justru malah penting. Di zaman fitnah, di zaman sekarang ini sudah semakin menyambar-nyambar. Predator-predator itu udah makin ganas, Pak. Bahkan di tempat-tempat sepi, di pusat perbelanjaan, ada yang berani terang-terangan menjadikan anak kecil sebagai mangsa dan korbannya. Allahul musta'an. Makanya perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Batasan aurat yang gak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Pun demikian dia juga gak boleh melihat dan menyentuh auratnya orang lain. Makanya Islam mengajarkan upaya-upaya preventif. Kira-kira Pak, anak-anak itu sangat mungkin lihat aurat siapa Pak kalau di rumah? Bisa jadi aurat siapa? Orang tuanya. Makanya Islam mengajarkan kepada anak-anak kecil, hendaknya orang tua pahamkan kepada anak-anaknya adab-adab untuk masuk ke kamar orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang ke-58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa hina tada'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya'i thalathu auratin lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, maksudnya anak-anak, meminta izin kepadamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari atau di siang hari maksudnya, dan setelah sholat isya. Thalathu auratin lakum, itulah 3 aurat bagi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anak-anak mau masuk di 3 waktu ini, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk izin terlebih dahulu. Kalau pintu kamar orang tuanya itu bisa diketuk,
Maka kita buat aturan kepada anak-anak kita kalau masuk ke kamar orang tua izin dan ketuk terlebih dahulu. Kalau nggak ada pintu yang bisa diketuk, mungkin pintunya apa namanya Pak? Gorden atau tirai. Tirai nomor berapa Pak? Oh bukan kuis ya. Gorden atau tirai gitu ya. Nggak bisa diketuk maka berarti izinnya lewat suara. Gimana? Ya bilang, ada ayah bunda nggak ya di dalam, izin masuk ya gitu. Nah disampaikan gimana aturan-aturannya. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 58. Anak-anak kita yang belum balik kalau mau masuk ke kamar orang tuanya harus izin terlebih dahulu, terutama di 3 waktu tadi, sebelum sholat subuh, ketika siang hari saat kita tidur siang mungkin ya, dan yang ketiga setelah sholat Isya. Dan ini aurat bagi kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa para pelayan dan anak-anak yang belum baligh diperintahkan agar mereka tidak menerobos masuk kamar rumah pada waktu-waktu tersebut karena dikhawatirkan akan memandang sesuatu yang tidak baik, yakni aurat orang tuanya atau keluarganya. Khawatir orang tuanya sedang terbuka auratnya, tiba-tiba anaknya melihat. Ya hati-hati Pak. Atau mohon maaf ketika orang tuanya berhubungan badan dilihat oleh anaknya. Apalagi kalau anak kita udah usia 4 tahun 5 tahun Pak, jangan nekat Pak. Dia pura-pura tidur juga bisa loh Pak. Maka harus terpisah. Jangan sampai kita menganggap anak kita itu polos selamanya. Mereka sudah mulai mengerti, mereka sudah mulai paham. Ini kalau anak belum baligh, maka dia kalau mau masuk kamar orang tua, izin di 3 waktu ini. Kapan saja Pak? Sebelum subuh, siang hari, dan setelah Isya. Ini bagi anak yang belum baligh. Dan para ulama menjelaskan kalau anak sudah sampai usia baligh, maka izin dari ataupun untuk anak hendaknya dilakukan pada setiap waktu. Di ayat berikutnya di surat An-Nur ayat 59 Allah berfirman, "Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu kama sta'dzana alladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim." Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka minta izin. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kalau anak sudah balik, tiap mau masuk kamar orang tua harus selalu izin. Nggak cuma di 3 waktu tadi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, kita buat aturan nih. Kadang-kadang orang tua nganggap remeh, nganggap sepele hal ini. Padahal ini upaya preventif dalam Islam. Supaya anak tidak bermudah-mudahan lihat aurat orang tuanya. Ataupun hal-hal yang tidak sepantasnya dilihat di usianya yang masih belia. Makanya menekankan kepada anak untuk tidak melihat orang lain ataupun memperlihatkan auratnya kepada orang lain, ini merupakan bagian penting dalam tarbiyah jinsiyah. Jadi poinnya apa nih? Melihat aurat orang lain gak boleh. Memperlihatkan aurat diri sendiri kepada orang lain juga tidak boleh. Ini bahasan dalam tarbiyah jinsiyah. Dan kita juga perlu sampaikan ya, batasan-batasan aurat secara umum tadi sudah kita sempat terangkan. Salah satu pendapat di Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Tapi sederhananya kalau anak kita tanya batasan auratnya itu yang mana saja, simpelnya tadi kalau anak laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut gitu ya, dari pusar sampai lutut. Kalau anak perempuan, kalau perempuan itu batasan auratnya mana Pak? Kalau perempuan dewasa seluruh tubuh kecuali wajah dan pergelangan tangan gitu ya. Tapi kalau ditampakkan sesama perempuan, maka aurat perempuan yang boleh terlihat itu adalah anggota tubuh yang
biasa dipakai berwudu. Jadi kalau sesama perempuan nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa. Atau tangannya terlihat atau kakinya terlihat ya, maka itu tidak mengapa. Nah, intinya yang ingin kami tekankan di sini adalah pentingnya anak untuk dipahamkan tentang batasan-batasan aurat ini. Anak perlu dilatih dan dibiasakan. Kenapa sih kok perlu dibahas tentang hal ini? Ya ini upaya preventif dalam Islam. Islam sangat memandang penting bahasan tentang aurat ini. Karena betapa banyak perzinahan itu terjadi karena dimulai dari pandangan mata, betul atau tidak? Makanya Islam mengajarkan anak itu dicegah untuk penasaran lebih dini dan lebih awal dengan apa? Dengan membatasi supaya aurat orang tua nggak terlihat di depan anak-anaknya. Bahkan bukan cuma aurat orang tua. Islam juga memberikan upaya preventif dan pembatasan terkait dengan aurat sesama anak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Watribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suruhlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika usia mereka 7 tahun dan pukullah mereka kalau nggak mau salat ketika usia mereka 10 tahun." Ini bukan berarti Islam ngajarin kekerasan Bapak Ibu ya. Boleh memukul anak, tapi ada banyak syarat dan rinciannya. Ada salah satu ustadz terkenal memahami hadis ini, watribuhum alaiha, katanya ini artinya bukan memukullah anak, tapi berikanlah pelajaran kepada anak katanya. Jadi nggak mesti mukul katanya. Beri pelajaran itu misalnya ngunci anak di kamar mandi karena dia nggak mau sholat misalnya gitu. Dia nggak mau memaknai watribuhum ini dengan kata memukul. Benar atau tidak? Kok jamnya ragu-ragu Pak? Hah? Benar tapi geleng-geleng. Benar. Benar atau tidak? Tidak. Cari aman ya Pak ya. Boleh nggak Pak mukul anak? Kok yakin banget Pak? Iya, kalau kita cari syarah penjelasan para ulama dari hadis ini, para ulama itu memaknai watribuhum alaiha itu yang memukul. Tidak ditahrif, tidak diselewengkan maknanya kepada yang lain. Baru dimaknai pelajaran watribuhum itu kalau ada kata masal, watribuhum masalan. Itu baru artinya memberi pelajaran. Tapi kalau watribuhum di sini maknanya sudah jelas memukul. Tapi bukan berarti Islam agama yang mengajarkan kekerasan. Islam membolehkan memukul anak tapi syarat ketentuannya banyak. Para ulama sebutkan, boleh mukul anak kalau anak sudah berulang kali mengulangi kesalahan. Mukul anak pun ini untuk alasan-alasan yang urgen dan sangat penting. Apa itu? Meninggalkan sholat, yang ini merupakan ibadah yang paling utama. Jadi kalau pelanggarannya karena disebabkan hal-hal lain, apalagi cuma sekedar masalah duniawi, maka toleransinya yang harus lebih besar. Masalahnya karena sholat nih. Dan itu pun ketika anak sudah berusia berapa? 10 tahun. Rincian berikutnya, para ulama bilang boleh mukul anak asal pukulannya itu ghairu mubarrih. Nggak boleh pukulan yang sifatnya mencederai, melukai. Jadi pukulannya sifatnya takdib, pendidikan adab. Makanya para ulama merinci nggak boleh mukul di anggota-anggota vital. Semisal apa? Wajah, perut, alat kelamin, nggak boleh. Bolehnya di mana? Di tangan atau di kaki. Karena ini pukulan yang sifatnya tidak mencederai. Bahkan ada ulama yang bilang di punggung boleh. Karena punggung ini adalah anggota tubuh yang kuat memikul beban katanya. Ala kulihal mukulnya itu bukan pukulan yang melukai, tapi pukulan pendidikan adab. Kemudian ada rincian detail lagi. Boleh mukul anak tapi yang mukul harus orang tua atau pendidiknya. Nggak boleh diwakilkan kepada kakak atau adiknya. Kenapa? Karena nanti khawatir jadi ajang balas dendam. Lihat, serinci ini para ulama memberikan batasan-batasan kapan boleh memukul anak. Dan memukul itu
adalah metode meluruskan kesalahan anak yang terakhir. Jadi tempuh dulu metode yang lain. Nasihati sudah belum? Didiamkan anaknya sudah belum? Tegur pakai isyarat udah belum? Tegur keras udah belum? Batasi fasilitas yang buat dia senang udah belum? Kalau semua udah ditempuh baru kita pukul. Jadi pukul itu bukan langkah awal, tapi ini langkah terakhir. Sehingga kita simpulkan Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Nah ini hadisnya belum selesai. Watribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri. Pukullah anak kalau enggak mau sholat di saat usia mereka 10 tahun. Nah, kalimat berikutnya apa di hadis ini? Wa farriqu bainahum fil madaji'. Ini poin yang mau kita bahas. Apa itu? Kata Nabi SAW, pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi Nabi SAW setelah kasih batasan usia nih. Kalau 7 tahun usianya dikasih batasan apa? Perintahkan sholat. Kalau usia anak 10 tahun batasannya apa? Kalau dia nggak mau sholat boleh dipukul. Dan setelah ngomongin usia 10 tahun, anak boleh dipukul kalau dia gak mau sholat. Nabi lanjutkan. Apa perintah berikutnya? Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan tempat tidur mereka. Kenapa di usia ini harus misahin tempat tidur anak? Ibnul Qayyim dalam Tufatul Maudud menerangkan bahwa anak usia 10 tahun udah mulai kuat insting dan rasa ingin tahunya. Jika tidak dipisahkan, kata Ibnul Qayyim melanjutkan, bisa terjadi sentuhan-sentuhan yang menimbulkan rangsangan. Hingga kebiasaan buruk yang diinisiasi dari bangkitnya syahwat dan kerusakan fitrah ini bisa terjadi. Jadi lagi-lagi ini adalah upaya preventif nih. Kalau anak udah usia 10 tahun, pisahin tempat tidurnya. Ibnu Hajar menerangkan bahwa perintah ini menunjukkan bahwa usia 10 tahun adalah fase tamyiz dan ini sudah mendekati baligh. Walaupun anak-anak zaman sekarang 10 tahun udah banyak yang baligh ya Pak ya. Mengenalkan tanda-tanda baligh kepada anak ini juga adalah bagian dari tarbiyah jinsiyah. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ibnu Hajar melanjutkan, kenapa usia 10 tahun ini harus dipisah tempat tidurnya? Dikhawatirkan terjadi sentuhan dan interaksi yang membangkitkan naluri. Bahkan jika belum baligh, naluri seksual bisa mulai muncul. Maka pemisahan berlaku antara sesama jenis maupun lawan jenis. Sebab dikhawatirkan terjadinya fitnah kerusakan. Ini kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juz yang kedua halaman 408 sampai 410. Lihat bagaimana Islam ternyata membatasi sampai sedetail ini. Baik itu anak gak boleh lihat aurat orang tua. Baik itu anak dihindarkan dari instingnya pengen coba-coba, pengen sentuh-sentuh aurat saudara kandungnya gitu kan. Maka udah dibatasi nih dalam syariat kita. Pisahin tempat tidurnya. Karena anak udah mulai cari tahu soalnya. Bahkan anak itu udah mulai penasaran tentang alat kelaminnya itu bukan cuma ketika dia usia 9 tahun 10 tahun loh. Kalau pakai sudut pandang psikologi, pakai teori psikoanalisanya Sigmund Freud itu anak-anak itu usia 4 tahun itu udah mulai nanya biasanya. Ini kenapa sih kok ada bulet-bulet di sini ya? Ini kok adekku yang perempuan kok beda tempat pipisnya? Ini udah mulai nanya nih kayak gini. Ini udah fase palik namanya. Jadi udah mulai penasaran dengan alat kelaminnya gitu. Udah sering belum Pak, Bu? Ditanya dengan soal-soal yang out of the box dari anak-anak kita. Hah? Kenapa sih kok pipisnya kayak gini? Gitu. Ini kenapa ya? Kok tiba-tiba jadi tegang dan keras ini kalau pagi? Itu udah mulai loh nanti ditanya-tanya seperti hal ini. Loh, ini bukan bahasan-bahasan yang saru. Ini bakal kita jumpai ayah bunda, benar atau tidak?
Dan ada saatnya kita harus memberikan jawaban kepada anak-anak kita. Daripada anak kita cari tahu sendiri atau anak kita malah nanya kepada temen-temennya yang sama-sama labilnya, sama-sama belum matang emosinya. Akhirnya diajarkan kepada hal-hal yang salah yang kita khawatirkan dampak buruknya buat anak-anak kita. Jadi daripada anak kita tahu dari orang lain yang gak jelas validalitas kebenarannya, maka mendingan orang tua yang mengenalkan kepada anaknya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Ini bahasan tentang tarbiyah jinsiyah jilid yang pertama. Pentingnya kita memberikan batasan-batasan aurat kepada anak-anak kita, ya. Nggak boleh dilihat, nggak boleh disentuh orang lain. Begitu pula anak-anak kita nggak boleh melihat auratnya orang lain. Nggak boleh menyentuh auratnya orang lain. Dan Islam memberikan upaya preventif yang sangat bagus dalam hal ini. Apa itu? Kalau memasuk kamar orang tua harus izin terlebih dahulu. Apa hikmahnya? Supaya anak nggak lihat orang tua aurat orang tuanya, ya kan? Islam juga memberi batasan bahwa kalau anak udah 10 tahun usianya, maka hendaknya dipisahkan tempat tidurnya. Ini apa hikmahnya? Supaya tidak menyentuh aurat saudaranya. Baik itu saudara kandungnya laki-laki atau perempuan. Lah ini sama saudara kandung aja batasannya sampai seketat ini. Gimana lagi dengan anak-anak yang misalnya boarding sekolahnya. Kok malah tidur satu selimut. Kok diperbolehkan? Ini muskilah namanya. Mandi kok gak ada larangan untuk melihat aurat sesama kawan. Ini harusnya dilarang gitu. Di sekolah-sekolah dilarang. Ketika lagi ekskul renang misalnya, guru dan pendidik harus kasih batasan. Gak boleh saling lihat. Hati-hati nih. Terutama di boarding school. Ini juga marak terjadi nih penyimpangan-penyimpangan begini. Kenapa? Karena kurang ketatnya dimulai dari pembatasan melihat aurat dan menyentuh aurat orang lain atau teman-temannya yang lain. Makanya ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu lebih awal mengenalkan ini kepada anak-anak kita. Bahkan pembatasan soal aurat ini udah bisa dikenalkan sejak anak usia 3 tahun, 4 tahun udah bisa dikenalkan. Apalagi kalau anak kita udah menjelang usia baligh. Nah, insyaallah pekan depan kita akan bahas terkait dengan bagaimana sharing kepada anak tentang tanda-tanda baligh ya. Kemudian kita akan bahas juga tarbiyah jinsiyah seputar pentingnya penegasan identitas diri anak, laki-laki atau perempuan. Karena nggak sedikit nih anak laki-laki sekarang udah mulai nampak feminim gitu ya. Karena kalau kita cermati Bapak Ibu, di film-film kartun yang ditonton anak kita atau film-film sinetron yang dilihat oleh keluarga muslim itu, mesti ada tokoh-tokoh botinya. Apa itu boti, Pak? Bonceng 3. Bukan ya? Banyak bencong-bencongnya. Betul atau enggak, Pak? Bahkan di film Upin Ipin aja ada tokoh namanya siapa? Bang Sali namanya. Bang Sali lah katanya. Nama aslinya Saleh itu, Pak. Tapi dia bilang Sali namanya. Lihat di film kartun kayak gini aja udah mulai dinormalisasi nih. Maka penting gak? Pembahasan ini penting. Bahkan di film-film sinetron yang kita tonton dulu, ada gak tokoh-tokoh bencongnya? Ada. Apa contoh sinetronnya dulu, Pak? Nah, gak usah disebut, Pak ya, malah murojaah gitu ya. Baik, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.